Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil jamaah wa nahana anit tafarruqi wal asabiyah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ar risalah. Amma ba'd. Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin dan teman-teman sekalian yang kami banggakan, Muhammad Hashim Kamali, seorang sarjana Islam Afghanistan sekaligus mantan profesor di Universitas Islam Internasional Malaysia, di dalam bukunya yang berjudul The Middle Path of Moderation in Islam, The Quranic Principle of Wasatiyah, menyatakan bahwa religious moderation is the important key in our religious life. To maintain civil as every member of society must be willing to respect each other. Moderasi beragama adalah kunci penting dalam kehidupan beragama untuk menjaga keseimbangan agar anggota masyarakat mau saling menghargai. Namun hadirin, jika sikap ini tidak diimplementasikan, maka potret agama yang harmonis akan semakin terkikis. Potret agama yang harmonis bisa menjadi teroris yang sangat sadis. Potret agama yang harmonis Dalam menempuh kalam fundamentalis yang radikal dan anarkis, bahkan yang lebih parah lagi, bisa meruntuhkan persatuan dan kesatuan yang membuat bangsa Indonesia hancur berantakan. Untuk itu hadirin, Kami berdiri saat ini bertiga saling mengisi, bekerja sama untuk meraih kalam ilahi, merangkai kata dengan berbagai diksi, mengemas syarhil Quran dengan tema terkini dengan judul moderasi beragama, upaya mewujudkan Islam rahmatan lil alamin. Sebagai landasan awal firman Allah Surah Al-Anbiya ayat 106 sampai 107 berikut ini. Inna fi hadza labalaghan liqaumin 'abidin. وما أرسلناك إلا رحمة
rahmatan lil alamin. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sesungguhnya apa yang disebutkan di dalam Al-Quran ini benar-benar menjadi petunjuk bagi orang-orang yang menyembah Allah. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Dewan Hakim yang mulia, hadirin yang berbahagia, Syekh Abdul Fida Ismail Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir jilid 5 halaman 338 beliau menjelaskan, Yakhbar ta'ala anna Allah ja'ala Muhammadan rahmatan lil alamin, ay arsalahu rahmatan lahum kulluhum. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah bukan semata-mata untuk membinasakan orang yang tidak beriman, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Hal ini sejalan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 143. Allah menyebutkan satu terminologi yang berkaitan dengan moderasi beragama, yakni kalimat ummatan wasatan. Profesor Dr. Muhammad Quraisyihab menjelaskan kata wasatun pada ayat ini bermula pada sesuatu yang baik sesuai objeknya, sesuatu yang baik di antara kedua kutub ekstrim yang berbeda. Dan dari akar kata inilah kata wasatun berkembang arti menjadi adil dan seimbang. Allah juga menegaskan posisi umat Islam sebagai umat yang moderat atau dikenal dengan istilah ummatan wasatun, umat yang berada di tengah, tidak menjunjung dalam rohani, tidak hanyut dalam materi, tetapi memadukan aspek rohani dan jasmani, sehingga terjadilah Islam yang rahmatan lil alamin. Namun sayang beribu sayang, fenomena yang muncul sepanjang peradaban dan terus berulang adalah tindakan radikal yang biasanya menjurus pada aksi saling gorong, saling tabok, saling tonjok, bahkan saling bacok. Eksesnya hadirin, maraknya terjadi pertikaian, perseteruan, permusuhan, perperangan yang terjadi antar kelompok yang satu dengan kelompok yang lain, agama yang satu dengan agama yang lain, suku yang satu dengan suku yang lain, bahkan terjadi pertumpahan darah hingga berlanjut pada pembunuhan satu sama lain. Timbul pertanyaan, mengapa Islam yang penuh dengan nilai kenyamanan justru lekat dengan label teroris dan ekstremis? Jawabannya adalah karena sebagian umat Islam ada yang berlebih-lebihan, atau dalam istilah agama disebut wulwu, yakni berlebih-lebihan dalam beragama. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wal ghuluwa fid din, fa innama ahlaka man kana qablakumul ghuluwa fid din." Jauhkanlah diri kalian
kampung ini telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Oleh karena itu, moderasi beragama harus kita lakukan untuk mengubah wajah Islam yang sebelumnya dikenal dengan Islam yang fanatik, Islam yang teroris, Islam yang ekstremis, menjadi Islam yang damai, Islam yang nyaman, Islam yang tenang, hingga menjadi Islam yang rahmatan lil alamin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Sebagaimana tercermin indah dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 108 berikut. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون صدق الله العظيم. Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nantinya akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa ilmu pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan mereka lah tempat kembali mereka. Lalu Dia memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dewan Hakim yang mulia, hadirin yang berbahagia, Imam Ali As-Suhuni di dalam kitab Suhwatut Tafasir jilid 1 halaman 410 beliau menjelaskan, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah, ay la tasubbu alihatal musyrikin wa awsamahum. Janganlah kalian menghina berhala orang-orang kafir. Allah juga melarang kita untuk menghina berhala orang-orang kafir, karena di balik hinaan dan cacian kita akan timbul kerusakan, yakni mereka akan memaki Allah tanpa dasar ilmu pengetahuan. Hadirin, menurut Profesor Dr. Muhammad Quraisyihab, ada 3 cara agar moderasi terlaksana. Yang pertama, adanya pengetahuan dalam diri kita. Yang kedua, Kemampuan dalam mengendalikan
ketiga, memiliki kehati-hatian dalam beragama. Jadi hadirin, bukan ajaran agama yang dimoderasi, tetapi cara beragama kita lah yang harus mendapatkan sentuhan moderasi, hingga Islam menjadi agama yang rahmatan lil alamin. Sejarah membuktikan hadirin, Islam bukanlah agama yang sadis, bengis, apalagi ekstremis, melainkan Islam adalah agama yang harmonis, rahmatan lil alamin. Dengan demikian hadirin, kalau akhir-akhir ini masih ditemukan aksi terorisme, radikalisme yang katanya dilakukan oleh umat Islam, sekali lagi kami katakan, ini bukanlah ajaran agama Islam, melainkan ini hanya merusak keindahan Islam. Islam mempersilahkan umat Kristiani untuk sampai pada tingkatan Isa Al-Masih. Islam mempersilahkan umat Hindu untuk mengamalkan ajaran Veda, Pendata, Resi, Agastya. Islam mempersilahkan umat Buddha untuk mengamalkan ajaran Dharma, Siddhartha, Gautama. Demikian pula Islam mempersilahkan umat Konghucu untuk sampai pada tingkatan Lisu, Sensu dan Sensuennya. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Dengan demikian hadirin, syarahan ini dapat disimpulkan bahawa keberagaman merupakan sunnatullah yang Allah tetapkan kepada kita. Oleh karena itu hadirin, hal yang harus kita lakukan adalah saling menghormati, saling menghargai, bahkan saling mencintai, untuk sampai pada semboyan kita Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua, satu nusa, Satu bangsa, satu bahasa tanah air Indonesia. bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Demikianlah syarahan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.